Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa umuridawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kali ini. Tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Saya sedikit akan menyampaikan tentang dampak kemajuan teknologi dalam syiar Islam. Dapat kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa banyak sekali dampak baik dan dampak buruk dalam kemajuan syiar Islam. Kemajuan teknologi itu sendiri memberikan beberapa fenomena-fenomena ataupun gejolak-gejolak di dalam syiar Islam tersebut, hingga dapat kita ketahui bahwa metode-metode dakwah yang dulu hingga sekarang itu harus lebih relevan agar nantinya seorang pendengar atau seorang mad'u itu bisa lebih mengetahui apa tujuan dari pesan dakwah yang ingin si penceramah itu lakukan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam dakwah atau metode dakwah dalam Islam. Yang pertama adalah dakwah fardilah, merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada seseorang lain, kepada jumlah orang banyak ataupun kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardilah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Yang kedua adalah dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah secara langsung atau dakwah yang secara disampaikan dalam wujud lisan kepada orang banyak agar terjalinnya ada interaksi antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Dakwah lisan ataupun dakwah bil lisan ini bisa lebih dipahami atau bisa lebih didengarkan oleh mad'u karena antara interaksi seorang pendakwah dan interaksi secara mad'unya itu lebih terasa. Yang keempat adalah dakwah bil ha'al. Dakwah bil ha'al mengutamakan dakwah yang lebih ke perbuatan nyata, yaitu berdakwah melainkan bukan hanya dengan omongan tapi dengan langsung tindakan. Hal tersebut lebih dicontohkan kepada contoh seorang pendakwah yang ingin mendakwahkan dengan mencontohkan dengan perilaku sehari-hari kepada orang banyak. Yang kelima adalah dakwah bin tahwin. Memasuki zaman global seperti saat ini, pola dakwah bid'at tadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah secara penting dan efektif. Keuntungan lain dari dakwah metode atau model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bitakwim ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Kenapa Rasulullah bersabda seperti tersebut? Karena ketika kita sudah mengoreskan tinta, maka selama tinta itu tidak pudar atau selama tinta itu tidak terbuang atau tidak terbakar, maka masih ada goresan-goresan atau masih ada hal yang ditinggalkan agar nantinya bisa dibaca lagi oleh generasi-generasi seterusnya, seperti itu. Yang keenam adalah dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana, yakni dengan melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga mad'u itu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri.
Tidak ada paksaan atau tekanan maupun konflik. Kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan secara dasar persuasif, yaitu dengan cara mengobrol satu hati ke hati lain dengan memberikan suatu motivasi ataupun wejangan sehingga seorang mad'u itu bisa lebih terjaga atau bisa lebih terajak hatinya. Dan yang ketujuh, mungkin ini yang lebih relevan di metode sekarang ini, yaitu ada tambahan, yaitu karena Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau Islam sebagai sebagai agama yang relevan, yaitu adalah dakwah bil medsos. Mungkin sekarang saat ini banyak sekali pendakwah yang mulai lebih menerbatkan media sosial dalam dia memberikan pesan dakwahnya. Salah satunya dengan pembuatan dakwah di Instagram, di YouTube maupun di platform-platform media sosial lainnya. Ya, salah satu yang dapat kita kaji yaitu adalah dakwah menggunakan media YouTube. Banyak sekali pendakwah menggunakan media YouTube sebagai metode atau sebagai media dalam mereka itu menyiarkan Islam. Namun kemajuan iptek di dalam syiar Islam itu juga selain metode-metode yang saya sampaikan tadi, juga terdapat dampak buruk dan dampak negatif dalam kemajuan iptek tersebut dalam syiar Islam. Dampak buruknya adalah dapat memperpecah ataupun dapat mengurangi rasa persatuan antar umat Islam. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali orang berargumen di media sosial, banyak sekali orang berargumen di platform-platform media lain sebagainya di kemajuan iptek ini. Yang di kemajuan iptek ini yang semua informasi itu bisa berjalan lebih cepat, lebih efektif. Dalam hitungan detik pun bisa informasi yang kita berikan atau informasi yang kita share kepada orang-orang lain itu bisa lebih terjangkau. Adanya kemudahan itu memberikan bahwa informasi terkadang yang kita share atau yang kita bagikan kepada orang lain itu belum tentu benar atau belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti itu. Namun kemajuan iptek itu sendiri juga memberikan dampak positif. Kenapa begitu? Karena dalam kemajuan syiar Islam, di dalam kemajuan negara atau dalam kemajuan dunia yang global ini dapat memberikan bahwa Islam itu bisa lebih dieksis atau Islam bisa lebih terkenal ataupun Islam bisa lebih dikenal kepada banyak orang. Karena dengan kemajuan iptek yang begitu cepat, kita dapat menggunakan platform-platform media sosial contohnya untuk mengupload ataupun untuk mengenalkan Islam itu sendiri. Selain itu juga kemajuan iptek tersebut juga memberikan inovasi-inovasi baru kepada pendai-pendai agar beliau bisa lebih relevan dengan kehidupan masyarakat di era sekarang, seperti itu. Mungkin cukup sekian hal yang ingin saya sampaikan terkait dampak kemajuan iptek di syiar agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.